ternyata susah sekali Pak. Biji fermentasi di Indonesia itu sangat sedikit. Dari 100% biji kakao di Indonesia hanya 1% difermentasi. Nah itu Berarti selebihnya langsung dijual raw gitu, tanpa proses fermentasi. dijual dalam keadaan kering tanpa difermentasi Yeah. Pak. Dan itu beda sekali dari segi rasa, kualitas yang kita cari. Karena fokus saya ini saya mau membuat sesuatu tanpa bahan buatan, tanpa perisa buatan. Nah, dengan demikian kita harus cari biji kakao yang kualitasnya premium dan baik dan rasanya baik, bukan yang asalan begitu Pak. Nah, pada saat itu saya memutuskan, beberapa tahun kemudian saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk memulai usaha coklat. Mau mencoba mengulik kembali kenapa coklat Indonesia tidak bisa sampai ke luar negeri. Saya lihat di sini apa yang dikembangkan, konsep bisnis yang dikembangkan oleh Mbak Wiwi juga sangat pay attention to sustainability, bukan hanya lingkungan, karena tadi ada konsep reuse gitu ya, minimum waste, juga ada inklusivitas, karena pasti ini connect dengan local farmernya ya Mbak. Betul. Petani lokalnya. Nah, gimana program yang Onuka lakukan untuk memberdayakan petani lokal ini Mbak? Jadi kita kembali lagi ke biji fermentasi tadi Pak, yang sangat jarang di Indonesia ini. Jadi pada saat itu saya selalu mencari farmers yang mau fermentasi, dan itu susah sekali Pak. Jadi saya mulai ketemu sama NGO, non-profit organization di Indonesia ataupun yang di luar sana yang fokusnya itu memang ke kakao Indonesia. Dari mereka saya mendapatkan kontak-kontak petani yang mau fermentasi dan komitmen Pak, gitu. Nah, tetapi dibutuhkan juga bantuan dari buyer, yaitu kita, untuk memberikan feedback untuk kualitas biji itu sendiri. Jadi bersama dengan NGO ini kita bekerja sama dengan farmers, koperasi juga Pak, untuk meningkatkan kualitas biji kakao fermentasi Indonesia satu persatu. Kemudian kami akan membelinya dengan harga yang di atas rata-rata, gitu Pak. Itu yang penting karena petani biasanya memang concern pada manfaat ekonomi ya. Sehingga ketika kita bisa meyakinkan bahwa kalau petani melakukan proses fermentasi, itu manfaat ekonominya juga akan lebih baik buat mereka. Betul, gitu, seharusnya begitu Pak, karena memang itu membutuhkan effort lebih dan waktu yang lebih. Dan mereka harus dibayar selayaknya lah, gitu. Dan kalau misalnya kita juga ambilnya langsung dari petani dan koperasi, jadi tidak ada pihak ketiga yang di tengah gitu Pak. Semua hanya non-profit organization yang membantu kita untuk membina bagaimana caranya fermentasi yang baik, tanaman organik itu bagaimana cara rawatnya, cara pemupukinnya gitu Pak. Ini menarik sekali, teman rasa. Pariwisata Indonesia juga sedang dikembangkan menuju ke arah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan dengan konsep sustainable tourism. Ada 3 pilarnya. Satu pilar ekonomi bagi masyarakat lokal sudah dilakukan oleh Onuka. Kemudian juga keberlanjutan secara sosial budaya muncul di narasi ini, cultural atau nilai-nilai budaya dari di mana biji kakao itu ditanam. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan lingkungan, environmental sustainability-nya juga tadi sudah disampaikan, ada value-nya di situ dengan konsep reuse, recycle, bahan yang dipakai juga aman atau lebih friendly ya terhadap lingkungan. Lebih friendly. Menarik sekali Mbak. Saya rasa juga ini akan lebih menarik. Kita punya 5 DSP, 5 destinasi super prioritas. Ya. Ada PR-PR yang perlu kita lakukan di sana, termasuk bicara tentang oleh-oleh atau cenderamata. Gitu ya, yang handy, yang bisa dibawa
Nah, saya pikir dengan apa namanya, tadi konsep yang disampaikan menarik juga kalau ada versi atau edisi 5 DSP. Ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Manado di Sulawesi. Itu akan sangat menarik. Karena masing-masing saya percaya ada produk kakao tuh di daerah-daerah itu kan. Ya, pastinya Pak. Karena itu sangat menarik Pak. Mungkin kita bisa kulik itu nanti in the next development gitu sih, edisi tertentu begitu ya Pak ya. Special edition. Special edition. Gitu, Oke. Nah, Mbak Wiwi boleh ceritakan nggak, kan masing-masing biji kakao itu punya kekhasan ya, sesuai dengan tadi sudah kita bahas di depan. Boleh diambil contohnya nggak? Misalkan silahkan yang mana dari kita bandingkan dari 2 jenis biji kakao, apa yang khas, mungkin kalau di kopi saya pakai Stella kopi kan ada acidity-nya seperti apa, aftertaste-nya apa gitu ya. Betul. Silakan bisa Mbak. Kita cicip ya Pak ya. Oke. Jadi Polewali Mandar Sulawesi ini cenderung lebih chocolatey. Ya, meskipun ada hints of fruitnya, tapi dia lebih chocolatey daripada yang Bali Pak. Yang Bali ini sangat bright dan dengan hint of honey. Tapi itu secara natural ada semua di sana dan kita tidak karena memang ada di sekitar itu ya. Ya, ataupun apapun itu yang membuat dia ini memang secara taste sangat berbeda Pak. Oke, kita yang coba. Ini 70% dark. 70% dark, Jembrana. Oke. Jadi untuk acidity-nya mungkin lebih kelihatan di yang Jembrana. Sedangkan yang Polewali ini dia lebih chocolatey, nutty, little creamy. Ya, yang ini itu Polewali. Yang itu Bali, Pak. Bali. Ada kayak madu. Yes, fruity. Ya. Dan menariknya di sana. Ini lebih dark. Iya, enak. Dan beda gitu. Maksudnya kalau aftertaste-nya juga beda. Oke. Dan ini semua natural process ya, bukan karena ada penambahan bahan tertentu. Jadi benar-benar pure chocolate. Oke. Menarik sekali. Nah, tentunya kualitas harus dijaga. Ya, dan itu pasti dimulai dari pemilihan bahan baku. Ya. Gimana tuh Mbak melakukan itu di perusahaan? Ya, jadi itu start from the farmers sebenarnya. Dengan bantuan yang tadi saya katakan itu Pak, dengan NGO, kita sedikit demi sedikit membenahi gitu. Mungkin pada saat ini misalnya belum terlalu bagus, ke depannya kita tetap membenahi cara fermentasi itu karena semua start from fermentation. Kemudian pada saat beans itu datang ya kita ada standarnya Pak, bean count-nya, terus seberapa bagusnya fermentasi itu. Ukurannya juga? Iya. Jadi ukurannya itu dari beratnya 100 gram itu berapa biji misalnya. Kemudian dari seberapa bagusnya proses fermentasi itu, dari membelah biji itu jadi 2 dan kita bisa lihat dari sana juga. Kemudian dari rasa. Kita akan membuat testing roast yang dimana kita nge-roast dalam jumlah yang kecil. Nah, kemudian kita cari flavor profile-nya. Adakah off notes? Adakah yang rasa jamuran atau apakah itu ya off notes-nya? Kalau tidak ada, berarti itu lolos seleksi rasa gitu Pak. Jadi ada beberapa tahapan memang. Kemudian kita sortasi lagi secara manual pakai tangan Pak. Sebelum kita roasting. Iya. Sebelum di roasting supaya semua pada saat roasting itu semua size dan ini tidak ada yang defect
Begitu Pak. Berarti itu kan butuh sumber daya manusia yang sudah terdidik, terlatih gitu ya, certified mungkin? Nggak sampai certified sih, tapi kita ajarin. Ini contoh untuk biji yang tidak lolos seleksi begitu. Jadi betul-betul kita sortasi Pak. Dari pertama, dari petani pun kita sudah arahkan harus disortasi seperti ini. Sampai ke tempat kita juga sortasi Pak, gitu. Oke, menarik sekali. Yeah. Dan ya tentunya ini adalah sebuah produk yang artisan gitu ya. Yeah, maksudnya dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang benar, ada SOP-nya gitu ya, dan betul. Ya artisan gitu, jadi sebuah produk art, bukan hanya sekedar komoditas gitu. Betul, betul Pak, itu perbedaannya. Iya, oke. Dan menarik kemudian ini bisa diceritain nih Mbak, produknya apa aja selain coklat bar? Saya lihat ada olesan ya. Ini ada juga minuman. Okay. Jadi silakan. Untuk produk kami kita ada yang coklat bar dan itu ada 7 varian sebenarnya. 7 varian. Single origin itu kita ada satu lagi dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul Jawa. Melanggaran? Bukan. Ya daerah sana kali ya. Gunung Kidul. Jadi tapi untuk tahun ini sayangnya panennya gagal gitu, selalu gagal dengan curah hujan yang tinggi. Jadi faktor cuaca, ya? Tidak ada biji kakaonya. Kemudian kita ada yang 60% dark, kita ada yang palm sugar. Jadi kita ngangkat gula aren, kemudian milk dan cashew sea salt. Di sini juga ada narasinya tentang gula aren ya. Di sini ada narasi tentang daerahnya. Untuk gula arennya juga ada, kalau nggak salah di sini juga ada yang tentang cashew nut medenya Indonesia, seperti itu. Kemudian ini 85% kakao dengan kandungan kakao yang tertinggi yang kita punya pada saat ini. Gitu. Kemudian kita juga ada coklat spread. Nah, coklat spreadnya itu kita ada 3. Cashew nut spread. Kemudian ada yang peanut chocolate spread, ada yang hazelnut chocolate spread. Nah, bedanya spread kita dari yang lainnya, kita nggak pakai susu ya, jadi ini vegan. Kemudian less sugar itu pastinya, karena biasanya spread cenderung manis banget. Dan di sini juga kita tidak menambahkan bahan buatan apapun. Yang untuk tahan coklat berapa lama berarti? Yang ini tahan 1 tahun juga tahan Pak, karena memang dia tanpa bahan pengawet pun sebenarnya minyak dari nutsnya, dari kacang-kacangannya sudah berfungsi sebagai yang bisa preserve dia gitu Pak. Kemudian kita ada coklat drinknya, itu sebenarnya coklat drink powder. Kemudian powdernya jual juga, produk kita powdernya jual B2B untuk sekarang, tapi akan kita launching yang untuk B2C-nya Pak. Ya. Kemudian ada juga baking coklat yang bulat-bulat itu, yang couverture. Dan dessertnya itu kita ada yang namanya nama coklat. Namanya nama coklat Pak gitu. Jadi dia coklat ganache ala Jepang yang terbuat dari fresh cream dan fresh chocolate gitu, begitu. Dan itu teksturnya lebih lembut dari coklat batangan dan bisa meleleh di mulut gitu Pak. Luar biasa. Nah, coklat sendiri kan dikenal sebagai sebuah produk makanan yang berfungsi untuk mood booster gitu ya. Betul. Bikin kita lebih semangat. Lebih bisa diceritain itu mitos atau memang ada alasan ilmiah di balik itu? Iya Pak, jadi kakao itu sendiri, saya ngomongnya kakao karena kalau saya ngomong coklat berarti kan udah ada campuran gulanya ya. Kalau kakao itu mungkin salah satu superfood yang saya pernah temukan gitu loh, dan saya pernah baca lah at least. Di mana sangat banyak kandungan-kandungan yang bagus banget buat tubuh kita Pak. Bukan hanya bagus buat jantung, fungsi otak, aliran darah, tekanan darah gitu kan Pak. Tapi bagus juga untuk mood booster itu. Karena secara ilmiah memang ada kandungan yang memperbaiki mood kita dan membuat kita lebih feel calmer, tapi happier juga at the same time gitu. Relax jadi gitu.
relaxing, antidepresan gitu Pak. Antidepresan. Ya, itu kandungan di dalamnya memang ada. Jadi bukan hanya mitos yang kalau dulu bilang kalau makan coklat aduh seneng gitu kan. Ya emang. Jadi buat Anda yang suka stressful, yeah. suka marah-marah, tapi pilih yang dark coklat ya. Pilih yang dark, jangan yang banyak gulanya. Jangan yang banyak gulanya. Oke, menarik. Dan kalau teman rasa mau dapetin produk ini gimana caranya Mbak? Di mana bisa beli atau pesan? Nah, kita kan sebenarnya produksinya di Makassar. Ya, tentunya kita ada online shop Tokopedia dan Shopee. Kemudian kita juga bisa ditemukan di Ranch Market dan Farmers Market di Jabodetabek, Malang dan Surabaya. Kemudian ada juga di food hall, di beberapa food hall, alun-alun Indonesia juga ada. Kita juga ada toko yang baru kita soft open Pak di Canggu, Bali. Oke, jadi toko ini memang Onuka. Store-nya Onuka. Okay. Kita baru soft open bulan lalu. Dan di sana konsepnya bukan hanya retail, tapi ada tempat yang bisa enjoy the chocolate drink we have. Di mana di sana bisa dipilih persentase kakaonya mau berapa, mau ditambahin apa, sea salt kah, bisa di-adjust, customize gitu. Ya. Dan di sana harapannya ya bisa juga enjoy chocolate drink yang benar-benar coklat, murni coklat begitu Pak. Ya, itu menarik sekali. Saya juga berharap biasanya kan warung kopi, tea house gitu ya. Ini coffee house apa namanya? Chocolate house gitu. Chocolate house ya. Chocolate house. Betul. Jadi memang menu utamanya adalah coklat. Betul. Ya, dan bisa beli souvenir juga di sana. Jadi ada coklat retailnya gitu Pak. Sejauh ini gimana respon dari market, terutama Canggu itu kan saya paham ini sangat internasional gitu ya, artinya ini seleranya variatif ya. Sejauh ini oke Pak, maksudnya banyak sekali dari turis dari berbagai mancanegara ya masuk, tertarik dengan Onuka, duduk, minum, beli banyak buat keluarganya di negara asal. Kemudian mereka banyak yang kasih follow up review gitu. This is really good. Ada yang bilang, kemarin saya ke Bali, saya visit, gimana caranya saya beli sekarang ya dari luar sana gitu. Jadi ya mungkin karena misi kita juga untuk mengenalkan coklat Indonesia ke luar sana, I think this is a good step untuk memperkenalkan Indonesia ada produk seperti ini di tempat yang se-internasional Canggu begitu Pak. Dan saya rasa di Bali juga ada beberapa brand dan saya pikir itu bagus untuk berkompetisi secara sehat dan tadi memperkenalkan coklat Indonesia. Betul. Seperti sebagai sebuah produk yang punya nilai tambah yang tinggi, bukan hanya komoditas kakao gitu ya, tapi coklat as a high quality food, superfood tadi yang dibilang. Benar sekali. Itu misi kita Pak. Oke. Nah, kita udah sampai di segmen terakhir ini, Mbak Wiwi. Mbak Wiwi boleh sampaikan yang pertama, apa sih visi atau mimpi Mbak Wiwi untuk Onuka, let's say 5 tahun ke depan? Mau seperti apa? Bakal seperti apa? Dan silahkan disampaikan kepada teman rasa, sekaligus dipromosikan. Silakan. Jadi visi misi Onuka, kita ingin 5 tahun ke depan atau even earlier, kita ingin menjadi salah satu brand Indonesia yang bisa membanggakan membanggakan Indonesia, juga menjadi salah satu koleksi coklat premium di luar sana. Bukan hanya biji kakaonya yang dikenal, tetapi coklatnya. Kemudian kalau untuk teman-teman yang suka dark coklat ataupun coklat in general dan mau tahu tentang bagaimana sih rasanya coklat itu yang sebenarnya yang less sugar,
Cobain Onuka. Kita ada di online store, kita ada di website, ada juga offline store-nya di Canggu Bali, baru soft open. Kemudian bisa ditemukan juga di Ranch Market, Farmers Market, Food Hall Jabodetabek, Malang dan Surabaya. Ya, cobain dan kasih feedback kalau misalnya ada feedback, itu kita sangat welcome ya Pak ya, untuk memajukan dan ya membuat produk ini lebih bagus lagi ke depannya gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Wiwi. Sukses selalu dengan Onukanya. Ya. Terima kasih Cak. Sama-sama, terima kasih. Teman rasa, demikian perbincangan kita dengan Mbak Wiwi dari Onuka Coklat. Onuka Nusantara Kakao. Betul. Betul ya. Silahkan diakses tadi di outlet-outlet seperti yang disampaikan oleh Mbak Wiwi di seluruh Jabodetabek, Malang, Surabaya, dan juga kalau pas lagi di Canggu, di Bali, silakan mampir di outlet Onuka. Di sana menikmati berbagai hidangan, minuman, coklat dengan varian rasa yang bisa Anda personalize gitu. Betul, ya, mau seperti apa. Oke, baik, terima kasih Mbak Wiwi. Terima kasih Cak Tom. Teman rasa, terima kasih kebersamaannya bersama saya Cak Tom di episode Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia.